karunia-Nya lah kita diberikan kehidupan hingga saat ini, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk memperkuat ibadah kita dan diizinkan untuk bisa berkumpul saat ini bersama-sama untuk belajar di kajian Ridho Allah bersama Ustadz Oke Setiawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sudah Waalaikumsalam, siap Kang Pak Indra. Ustadz? Iya, ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Uh-uh. Oke teman-teman, mungkin tanpa untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kajian materi pagi ini bersama Bapak Ustadz Oke Setiawan. Untuk Pak Ustadz, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Indra. Baik, Bapak Ibu, jamaah Ridho Allah Bandung yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita mulai kajian, seperti biasa saya mohon keriduannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita nanti menyampaikan fadilah surat Al-Fatihah. Mari bisa kita mulai bersama-sama dengan membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita memulai, seperti biasa saya mohon kedudukannya kita akan membaca tahiyat awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada seluruh malaikat-malaikat Allah dan seluruh aparat-aparat Allah, bagi yang mendampingi kami maupun yang menjalankan langit, bumi, dan isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada guru kami Bapak Antono Basuki bin Prawira Hartono beserta keluarganya, kepada kedua orang tua kami, kepada kedua mertua kami, serta seluruh ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur jamaah ridha Allah, serta seluruh jamaah ridha Allah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan khususnya kepada keluarga kami, anak-anak kami, suami atau istri kami. Mohon juga kita mohon agar kita diberikan bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Indra, siap Kang Indra jadi partner TikTok saya? Siap, insya Allah siap. Ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu kita seperti biasa ya, materi mungkin akan disampaikan mungkin setengah jam atau 1 jam. Lalu sisanya 1 jam, totalnya kan kita 1 jam setengah, berarti setengah jamnya lagi nanti kita akan tanya jawab. Terus saya sarankan nanti setelah itu silahkan pindah ke kajian rutin Ustadz-Ustadz di ridho Allah, karena akan dimulai jam 10. Baik, karena tema hari ini adalah judulnya adalah Qadha dan Qadar, dan Qadha dan Qadar itu termasuk rukun iman ya, yang kelima yang Allah sudah sampaikan. Cuma sebelum kita bicara ke sana, mungkin kita harus samakan dulu pemahamannya supaya nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memahami, lalu Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya. Oke, menurut Kang Indra kan ini Kang Indra juga sering dengar ya, beriman kepada Qadha dan Qadar. Nah, sering dengar ya. Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Kang Indra, kenapa sih Allah menyuruh kita beriman kepada Qadha dan Qadar? Karena termasuk salah satu rukun iman ya. Qadha itu apa, Kang Indra? Qadha itu? Qadha itu Ya. Hmm. sesuatu yang sudah digariskan bukan ya? Sudah ditentukan oleh Allah. Oke, Qadha itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Jadi misalnya contoh hal yang harus paling gampang adalah misalnya dulu Allah sudah berfirman akan menciptakan ruhnya Nabi Muhammad. Atau misalnya di surat 76 ayat 2 bahwa Allah itu menciptakan manusia, lalu Allah akan mengujinya. Jadi ini adalah ketetapan-ketetapan yang Allah sudah berikan di awal kepada kita supaya kita nanti mengimani, oh memang ternyata semua manusia itu akan diuji. Kan itu ketetapan itu, Kang. Jadi kalau sudah ditetapkan, kita sebagai makhluknya jangan coba-coba untuk tidak mau atau menghindari. Jelas Kang Indra? Ya. Atau misalnya Allah bilang, ketetapanku misalnya kalau manusia itu bersedekah, Allah ganti misalnya 10, 40, 400, 700. Itu artinya ketetapan yang memang sebagai rumus dasar di dalam kita menjalani kehidupan. Jelas? Atau misalnya ketetapan Allah bahwa api itu panas. Ya berarti itu memang sudah pasti. Kita minta dingin pun tetap tidak. Kecuali misalnya Allah punya hak prerogatif misalnya ketika kejadian waktu itu Nabi Ibrahim. Jadi yang namanya ketetapan-ketetapan Allah itu pasti seakan terjadi dan kita tidak bisa melawan atau menolaknya. Jelas? Nah ini siapa yang mau Ya. bantu saya untuk membaca sajalah, membaca atau Kang Indra bisa ya? Kang Indra silahkan buka Boleh? dulu ya. Dasarnya adalah Ya. surat 57 ayat 22 sampai 23 ya. Ya 57 ayat 57 22. 22 sampai Ayat 23 22 ya. supaya Oke. Saya buka ayatnya ya. ya silahkan. Bentar eh, saya share aja ya, Ustadz ya. Share aja Ya. nggak apa-apa. Share aja supaya Bapak Ibu bisa melihat dulu. Nah nanti Ada tinggal layar? kita, nah oke. Silahkan di sini. Ya. Oke. Oke, Tiada suatu 5. bencana pun yang menimpa di bumi dan 57 ayat 22. Betul, sama nanti 23-nya. Silakan. Tiada Tiada suatu ini. bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu Nah, adalah mudah bagi Allah. berarti ini kondisinya sudah terjadi belum, Pak Indra? Belum. Belum, ini Allah sudah ngasih dulu seperti bocorannya bahwa nanti apapun kejadian itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jelas ya, Kang Indra ya? Oke, 23-nya untuk apa sih Allah Ya. berfirman seperti itu, gitu kan? Silakan 23-nya. 23-nya sebentar. Supaya Bapak Ibu paham, oh berarti memang pasti akan ada ketetapan-ketetapan yang memang mau tidak mau. Nah, coba. Nah, Ya. coba apa itu? Kami Supaya jelaskan yang apa? demikian itu. Ah, Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. nah, Jangan terlalu gembira
terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan. Nah, oke, sekarang pertanyaan saya ke Kang Indra. Berarti saya tanya ya, berarti kan Allah sudah tanda kutip kalau ujian tuh memberikan bocorannya dulu bahwa nanti kalau ada misalnya musibah atau kejadian-kejadian yang kita memang tidak bisa menghindari itu, Allah berpesan supaya tidak terlalu sedih dan tidak terlalu senang. Kan begitu kan? Jadi Allah sudah buat semacam suatu aturan. Ini loh ketetapanku gitu kan. Misalnya kayak matahari terbit dari timur ke barat. Itu kan memang sudah ketetapan pasti. Atau nanti bahwa Dajjal akan turun di akhir zaman. Itu kan juga sudah jadi ketetapan. Jelas Ya, Kang Indra ya? Makanya jelas. Allah Jelas. menyuruh kita untuk beriman atau mengimani supaya nanti ketika kita mengalami suatu kejadian musibah atau apapun, tetap kita akan kembali, oh memang ini sudah menjadi ketetapannya. Nah, tinggal nanti proses di dalam menerima ketetapan itu. Apakah kita bisa menerima atau tidak? Makanya nanti ada takdir baik, takdir buruk itu terserah dari kitanya dalam menerima ketetapan yang Allah izinkan. Jadi misalnya tadi saya jelaskan, Allah menetapkan bahwa manusia itu pasti akan diuji, kan begitu kan? Kayaknya ya, Allah Ya, menetapkan bahwa Allah dalam proses Isra dan Mi'raj sholat itu 5 waktu, kan itu sudah jelas-jelas. Dan kita tinggal pilihannya apakah kita mengikuti atau tidak. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi Bapak Ibu ya. nanti jangan pura-pura kaget kalau misalnya Allah akan menguji. Karena memang itu adalah ketetapan Allah. Terus kita bilang, ah saya nggak mau dapat ujian. Ya berarti melawan dong kode Allah. Ini Jelas yuk nih ini dengerin Bapak. yuk. Oke, paham kan nih Bapak Ibu ya? Jadi supaya Bapak Ibu semakin paham mengimani, makanya Allah nyuruh kan untuk beriman ya, untuk beriman kepada kita, supaya ketika nanti di dalam perjalanan hidup itu, tanda kutip ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kita harus secepatnya menjalani itu. Artinya secepatnya menerima, lalu jalani saja gitu. Nah, kira-kira menurut Kang Indra ketetapan apa lagi nih yang kita sering hadapi Kang Indra dalam kehidupan sehari-hari? Paham Ketetapan ya yang kita kode itu hadapi ya? ya. Hmm. Paham, paham. Siang dan malam itu kan nggak bisa dirubah kan? Ah saya mah ingin siang terus ya nggak bisa dong. Kan gitu. Paham ya Kang Indra ya? Jadi mari kita renungkan. Jadi ada memang yang ketetapan-ketetapan yang pasti ya memang akan terjadi. Toh kita mau doa kepada Allah, ya Allah kalau bisa Dajjal jangan turun. Ya nggak bisa, memang ketetapannya seperti itu. Paham ya? Jadi kode itu adalah ketetapan Allah yang tanda kutip belum terjadi dan pasti nanti akan terjadi. Nah, kodar itu apa kodar? Kodar adalah ketetapan Allah yang terjadi, yang Sudah ya? pasti, yang sudah Oh, terjadi, kan begitu kan? Nah, terus kalau gitu ikhtiar manusia di mana? Nah, ini penting ya, Bapak Ibu paham ya. Ikhtiar manusia itu di antara kodo dan kodar. Di antara. Jadi misalnya ini saya buat tangan saya nih ya. Ini misalnya kodo nih, ini kodo nih. Nah, ini kodar ketetapannya. Nah, kodar itu tergantung dari ikhtiar kita. Misalnya kita sholat, tidak sholat. Itu kan tergantung kita tuh. Nah, kalau misalnya kita tidak sholat, kodarnya apa Kang Indra? Masuk surga atau neraka? tidak sholat masuk neraka. Nah, itu sudah ketetapannya. Tapi manusia diberikan pilihan. Yang males sama yang ikhtiar maksimal beda nggak ketetapan kodarnya? Beda. Akan berbeda gitu loh Bapak Ibu. Jadi, oh saya itu kalau mau milih tanda kutip ya takdir baik takdir buruk itu ya tergantung dari diri kitanya menjalannya itu gitu loh. Bapak Ibu mau nerima ujian sebagai misalnya suatu sarana untuk melatih kesabaran boleh, tapi sebagai masalah pun boleh. Tapi kodarnya akan berbeda antara yang menerima dengan yang tidak menerima. Jelas ya Kang Eda? Jadi simpel ya. Jadi Ya. kodo dan kodar ini adalah ketetapan yang sebelum nanti dan sesudah terjadi dan ini tergantung dari ke proses ikhtiar kita sebagai manusia. Makanya awas, kadang-kadang ada jamaah saya, ah Pak, kalau gitu mah udahlah saya nggak ikhtiar kan rezeki sudah dijamin. Ya itu berarti milih ketetapan kodar yang buruk. Berarti kan sama saja menyuruh Allah untuk misalnya mengantarkan. Padahal Allah menyuruh kita tetap berikhtiar. Gitu loh Pak Indra. Ya. Apalagi ketetapan yang harus perlu kita yakini, Pak Indra. Tadi
Jodoh mungkin atau rezeki? Rezeki. Betul, jodoh. Jodoh itu pasti harusnya sudah disiapkan. Atau yang misalnya real apa yang real itu berarti misalnya apa? Oh, ujian itu Allah bilang bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Itu kan udah ketetapan kan surat 10 ayat Oh, 107 iya. tuh. Atau oh setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Berarti setiap ujian tuh pasti akan ada jalan keluarnya enggak, Pak Indra? Ya, betul. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan kan jalan keluarnya karena memang itu ketetapan Allah. Berarti perlu khawatir nggak ketika kita menghadapi ujian, terus seakan-akan tidak ada jalan keluarnya? Perlu khawatir nggak? Harusnya jangan khawatir sih. Tidak perlu Tidak, khawatir. karena itu termasuk rukun iman kan? Bahwa kita Ya. harus yakin bahwa setiap ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Berarti kalau kita mengaku beriman dan mengimani rukun iman, berarti kan harusnya ya sudah, Bapak Ibu cuman prosesnya menjalani sesuai dengan apa yang Allah inginkan supaya menjadi kodarnya yang baik. Kan begitu kan? Jadi Ya, harusnya Bapak Ibu kalau sudah memahami ini, oh iya ya, misalnya atau ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah apa, Kang Indra? kematian. Nah, kematian itu kan jadi ketakut mati pun kan percuma kan tetap nanti mati kan? Iya kan? Atau kiamat. Kan tetap nanti Oh, kiamat. iya. Ya Ya. Allah kalau bisa jangan kiamat ya nggak bisa lah. Artinya tuh kita harus memahami memang ada ketetapan-ketetapan yang sudah fix gitu loh. Allah kita pasti akan diuji. Ya kan? Hari kiamat itu pasti. Ujian itu harusnya pasti akan ada jalan keluar. Rezeki itu sudah dijamin. Ini kan ketetapan-ketetapannya. Tinggal sekarang manusia itu berperannya mau ngambil pilihan yang mana. Tetap di jalan Allah atau mengikuti setan. Kan gitu aja. Kalau mengikuti setan berarti nanti ketetapan kodarnya adalah nanti ke neraka. Kalau mengikuti Allah insya Allah selamat masuk surga. Kan gitu aja Kang Indra. Jadi harusnya makanya Allah berfirman di surat 57, 22 dan 23 itu supaya kamu jangan terlalu bersedih hati dan jangan terlalu senang. Ya datar-datar saja harusnya. Karena kita tahu bahwa Betul. oh ini memang ketetapannya begitu. Gitu. Kira-kira kalau kita selalu mengikuti apa yang Allah tetapkan tuh, nggak melawan, tetap taat kepada Allah, kira-kira hidupnya bahagia nggak, Kang Indra? Harusnya bahagia. Harusnya bahagia, wong Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai segalanya kan. Nah Ya, inilah yang betul. terjadi. Oke, misalnya contoh ketetapan itu bahwa Allah memberikan kemudaratan dan hanya Allah pula yang bisa mengambilnya. Berarti kan masalah Allah kasih dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikan. Itu ketetapan atau tidak, Kang Indra? Ketetapan. Ketetapan. Nah, terus kalau misalnya hanya Allah yang bisa mengambilnya, terus kita tuh misalnya pusing, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Boleh nggak begitu? Ya, harusnya tidak sih ya. Sudah ketetapannya begitu. Nah, ketetapannya begitu. Berarti ikhtiar kita harusnya supaya menuju ketetapan Allah yang baik gimana caranya? Ikhlas ya. Memohon kepada Allah bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu supaya Allah mau mengambil permasalahan kita. Kan gitu kan? Ya. Memohon tuh boleh maksa nggak? Eh, Memohon dengan Memohon hangat mungkin. Lo memohon sama memaksa beda loh. Lah memohon aja gitu loh. Memohon tuh mau Allah kasih silahkan, mau dicepatkan solusinya silahkan, mau dibuat lama pun silahkan. Namanya orang memohon kan. Ya. Berarti kita tidak punya kemampuan untuk memaksa dong, Ngira. Benar nggak? Nah, karena apa? Karena kita beriman kepada kodo dan kodarnya Allah. Tugas kita, oh Allah hanya Allah nih yang bisa ngambil ujiannya. Berarti kalau kita apa? Ya sudah, kita ikhtiar saja, tetap taat kepada Allah, dan jangan memaksa Allah. Silahkan kalau berdoa dengan gerentes, dengan misalnya seperti apa, Hmm. silahkan. Tapi kalau memaksa, salah. Gitu loh, Kang Ira. Memaksa tuh Apa seperti apa ya? ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya orang memaksa? Kenapa ya Pak Ustadz? Kok masalah saya tidak selesai-selesai? Itu maksa halus atau bukan? Memaksa. Memaksa. Sering nggak seperti lah kan sering nggak seperti itu? Padahal Allah ngasih permasalahan itu ketetapannya adalah memberikan pelajaran, kan gitu kan? Nah, stresan. Iya, karena memaksa Allah, tidak yakin dengan Ya. ketetapan Allah bahwa nah kayak tadi saya share kan, coba dibuka surat 50 ayat 29 Kang Ida. Ya, biar Bapak Ibu paham dulu. Ya, ini ketetapan yang memang
harus imani gitu Halo? loh. Iman. Ya, 50 ayat 29 Kang Indra. Halo, Pak Ustadz. Ya, Punten, tolong diulang lagi, Pak Ustadz. Tadi sinyal oke. jelek. Surat Surat berapa? 50 ya. Halo? Ya, surat 50 ayat 29. Halo? Oh, tes Kang Indra. Halo? Suaranya jelek sekali. Tadi sinyal saya jelek Sinyal. sepertinya. Ya, ya, ya. Halo, Pak Ustadz. Coba surat 50 ayat 29. Surat 50 Ayat 29. ayat 29 ya? Ayat Oke, sebentar. 29. Saya share ya. Mm-mm. Al-Kahf ayat ke-9. Ya, coba. Eh, Apa? nah, Ah, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-sekali tidak menganiaya hamba-hambaku. nah, maksudnya apa, Kang Indra di sini? Allah berfirman ini. Berarti Allah sudah mempunyai keputusan dan itu tidak bisa Ah, dirubah. Dan keputusan ah. tidak tidak menganiaya hamba-hambaku. Berarti bermaksud baik sebenarnya berarti ya. Nah, berarti kita tuh wajib nggak menerima keputusan Allah itu kalau memang Bapak Ibu beriman kepada Halo, aduh, kodo dan kodar putus-putus. kita. Oke, Kang Indra soalnya sini jelek ya. Oke, jadi wajib nggak kita menerima semua Pak Ustadz, ini keputusan kayak sinyal jelek Allah? sekali sini. Oke, atau coba sebentar, Bentar. Indira bisa bantu saya untuk TikTok mungkin Saya Kang Indra ke soalnya. Ah, silakan Agung, dibukain. Agung Ah? bisa. Oh, atau ada Pagung. Ya udah Pagung aja, Pagung. Bantu saya, Pak. Coba. Oke. Kan Ya, Agung. ya. Ayo, Assalamualaikum Pagung. Ini suara Kang Indra, nanti buka Oke, ayat aja ya. Pagung yang Waalaikumsalam. ya, Pagung, bantu saya ya. Oke, jadi Pagung. Ya. Oke, jadi ini judulnya adalah beriman kepada kodo dan kodar ya. Kodo itu adalah ketetapan sebelum terjadi, kodar itu adalah ketetapan yang sudah terjadi tergantung dari ikhtiar yang kita lakukan. Tapi ada ketetapan-ketetapan yang memang kita tidak bisa rubah, misalnya seperti kematian, jodoh, kiamat, itu kan memang sudah menjadi haknya Allah lah untuk menentukan itu. Dan kita wajib untuk menerima itu. Nah, Pak Agung tadi saya sampaikan di surat 50 ayat 29 itu Allah berfirman bahwa keputusan Allah itu tidak bisa dirubah, tapi tujuan Allah tidak akan menzolimi atau menganiaya hambanya. Berarti pertanyaan saya kepada Pak Agung, berarti kalau seperti itu wajib nggak kita terima Pak Agung? Wajib Halo? kita terima. Oke, jadi Wajib kita terima. wajib kita terima kalau memang kita tanda kutip wujud kita taat kepada Allah. Kan begitu ya, Pak Agung ya? Nah, pertanyaan saya sekarang, ketika Allah misalnya memberikan ayat tersebut, berarti kan sebenarnya Allah tuh memberikan sinyal kepada kita. Apa maksudnya? Nanti ketika Allah menguji kita, kan begitu. Ingat loh, Ya. keputusan apapun saat kita menjalani ujian hidup itu, insya Allah niat Allah tidak akan membuat kita merasa teraniaya. Sebenarnya ada dua ayat di situ, surat 4 ayat 40 dan surat 50 ayat 29. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau Allah menguji itu, biasanya yang Bapak Ibu rasakan, itu tuh biasanya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Biasanya kalau Allah menguji itu rasanya bagaimana Pak? Biasanya itu Biasanya sesuai. bertolak belakang. Nah, biasanya berlawanan. Kenapa Pak harus berlawanan, Mbak? Halo? Wah, ini sinyalnya kenapa ya? Halo? Hilang-hilang juga nih. Halo? Ya. Sama. Ya, sinyal agak ini. Oh, lagi Dua-duanya hilang. lagi Dua-duanya hilang berlawanan, sinyal. Pak Ustadz. Iya. Oke, jadi Ya. Oke, ya udah Pak Ya, Agung kita lanjut nyambung ya. lagi. Oke, jadi Gimana? saya ingin nanti masuk ke pola permasalahan hidup ya. Jadi pertanyaan saya, ketika Allah menguji Halo? itu, ya, ini kedengaran suara saya. Ya. Ketika Allah menguji kita, itu tuh biasanya bertolak belakang atau sesuai dengan yang kita inginkan. Coba wifi-nya. Halo? Oke, atau ya, halo Pak Agung. Wah,
Ini yang sinyalnya bagus yang Mas siapa ya? Atau Indira, Pak Agung juga jelek Ya, ya. sinyalnya. Coba ganti dulu aja yang sinyalnya baik. Indira bagus ya sinyalnya nih. Bagus Pak, bagus. Ya udah Indira aja ya. Coba Indira ya. Oke. Jadi saya tanya ya. Ini kita proses dari poin kodo dan kodar dalam proses perjalanan manusia itu kan pasti akan diuji. Ketetapannya kan itu suka tidak suka ya. Nah sekarang Ya. pertanyaan saya ke Indira. Berarti ketika Allah nanti menguji kita itu biasanya bertolak belakang atau sesuai dengan yang kita inginkan biasanya. Biasanya bertolak belakang. Oke. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Allah itu kalau menguji itu kadang-kadang bertolak belakang dengan yang kita inginkan itu kenapa, Bu Indira? Kenapa? Tidak sesuai ya Pak, maksudnya Iya, tidak sesuai. pertanyaan saya kenapa Kenapa kok Allah menguji kita itu kadang-kadang kan ada ujian yang enak, ada yang tidak enak kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya itu saya membahas ujian yang tidak enak lah. Kenapa kok Allah menguji kita itu kebanyakan itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan? Kenapa, Bu Indira? Mau uji Pak, tes keimanan ya? Iya. Oke, jadi saya jelaskan ya. Jadi memang biasanya Allah itu menguji itu bertolak belakang dengan yang kita inginkan supaya Allah tuh tahu mana yang tetap taat kepadanya, mana yang tidak. Kan begitu kan? Kalau manusia diuji dengan kesenangan mah ya taatnya gampang. Misalnya dikasih kayak ya Allah saya taat ya itu mah nggak usah ngomong gitu loh. Nah, karena Allah ingin menguji tetap melihat ketaatan manusia, makanya Allah uji. Nih, kalau saya ujian dengan sesuatu yang dia tidak senangi, apakah dia tetap taat kepadaku, artinya tetap menerima dan menjalani ujian tersebut, atau misalnya dia menjadi tidak taat, atau misalnya jadi kesal, jadi marah, kan itu bukti ketidaktaatan kan? Jadi Allah menguji itu sebenarnya ingin tahu sejauh mana manusia itu taat kepada Allah. Makanya biasanya ujian itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya Bu Indira usaha, punya travel. Bu Indira tuh inginnya tuh sukses atau bangkrut misalnya. Sukses ya Pak. Nah, berarti kalau diuji nanti misalnya anggaplah misalnya sulit suksesnya, masih misalnya merangkak, nggak maju-maju, tetap taat nggak menerima ketetapan itu atau misalnya marah, pusing gitu? Harusnya sih taat Pak, tapi dulu pusing. Iya, berarti harusnya sekarang ke depannya adalah konsentrasi kita bukan pada proses ujian, bukan pada masalah enak dan tidak ujiannya. Tapi konsentrasi kita adalah seberapa taat kita tetap menjalani ujian tersebut dengan keyakinan pasti akan ada jalan keluarnya. Nah itu poinnya Pak. Jadi Bapak Ibu dalam menjalani ujian hidup itu, ujian itu tetap suka tidak suka kan kita mengenai tetap harus dijalani. Karena pasti akan tanda kutip Allah berikan jalan keluarnya. Tapi yang terpenting di dalam menjalani ujian itu adalah tetap taat kepada Allahnya, menerima ikhtiar maksimalnya lakukan terus menerus sampai apa? Sampai Allah tanda kutip mengangkat ujian tersebut. Berarti kalau mengangkat tuh kira-kira ujiannya selesai atau tidak? Selesai. Nah inilah yang harus menjadi PR Bapak Ibu di dalam menjalani perjalanan hidup. Makanya kemarin saya sempat tuh ngaji, yaitu berarti kita harus punya namanya pola permasalahan hidup. Pola permasalahan hidup itu bagaimana polanya? Jadi satu, suka tidak suka manusia itu pasti akan diuji. Itu kan polanya ya. Jadi kita hidup itu pasti akan diuji oleh Allah. Oh, berarti saya hidup itu pasti akan diuji. Yang kedua, biasanya ketika manusia dapat ujian, Bu Indira, itu biasanya pusing dulu atau langsung menerima biasanya? Pusing dulu. Pusing dulu. Kenapa pusing? Karena nggak sesuai Pak. Bingung. Oke. Bawa aja kan pusing tuh bingung. Kenapa pusing? Pertama dia misalnya tidak tahu solusinya. Kan begitu kan? Ya. Yang kedua dia tidak punya ilmu misalnya di dalam penyelesaian masalah hidupnya. Kan begitu?
Yang ketiga, memang dia tidak menginginkan untuk diuji yang tidak enak. Kan kebanyakan orang itu begitu. Jadi orang pusing tuh satu, memang dia misalnya tidak punya ilmunya, makanya disuruh menuntut ilmu, mencari ilmu kan. Yang Iya. kedua, mungkin pusing itu karena memang awalnya dia memang tidak mau menerima ujian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kan begitu. Yang ketiga, Betul. pusing itu karena dia memang nggak menguasai, nggak tahu ini tuh solusinya bagaimana. Jadi manusia tuh kalau diuji Allah pasti akan mengalami ini dulu gitu loh. Nah itu polanya gitu loh. Indra. Paham nggak Iya. ini? Iya. Jadi pasti pusing misalnya ya. Yang kedua kenapa pusing? Karena tidak tahu ilmunya mungkin. Yang ketiga misalnya karena memang dia tidak mau menerima ujian tersebut karena tidak sesuai. Jadi orang tuh akan begitu. Nah langkah berikutnya. Toh sebenarnya pusing tidak pusing pun kita kan sebenarnya harus tetap menerima kan Bu Indira? Iya, tetap menerima, Pak. Nah, harus karena pusing tidak pusing kan harus diterima ujian dari Allah. Berarti Iya. pilihan yang kedua setelah pusing itu pasti ada orang yang mampu menerima, ada yang tidak bisa menerima. Kan begitu kan? Iya. Kalau dia bisa menerima, masuk ketetapan Allah yang baik kodarnya. Kenapa? Kalau kita menerima, kita masuk beriman, Allah memberikan petunjuk, maka prosesnya diproses Allah. Kan begitu? Kalau kita menerima Iya. tuh, jadi pola masalah tuh gitu ya. Atau misalnya yang kedua, dia pilih tidak menerima, emosi, marah-marah, stres dan lain-lain. Silakan saja, tapi konsekuensinya pun ada. Berarti masalah itu akan terus, misalnya anggaplah menjadi masalah dia, akan stres, bingung dan lain-lain. Nah, tinggal manusia itu silahkan memilih pola permasalahan itu. Jadi ketika masalah datang itu, apakah kita mau menerima atau tidak polanya. Kalau menerima, berarti prosesnya akan ABCD sesuai dengan yang Allah janjikan. Kalau tidak menerima pun, berarti prosesnya akan seperti dilakukan. Misalnya ya bisikan setan, akan gelisah dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini pilihan. Pilihan hidup yang sebenarnya manusia itu dipilih saja. Karena ketetapan rumusnya sudah ada dari Allah. Ya. Jelas Bu Indira? Nah, Ya, jelas. sekarang saya mau nanya. Kan kita tuh sebenarnya diberikan masalah tuh dari kecil kan? Ya enggak? Iya. Dari kita misalnya anggaplah kita mulai balik lah umur 9 atau umur 14 kan kalau perempuan tuh misalnya. Anggaplah kita sudah dari SD, SMP, SMA sudah mulai tuh mengalami masalah kan gitu kan? Nah, pernah nggak Bu Indira berpikir gini? Misalnya Bu Indira punya suatu masalah. Terus Bu Indira itu berpikir dulu, sudahlah masalah ini misalnya saya tolak. Kita lihat evaluasi. Ketika ditolak ternyata misalnya makin berabe, makin banyak, makin panjang. Terus ada evaluasi lagi. Tapi ketika masalah itu diterima, ternyata lebih mudah, misalnya lebih gampang, dan selesainya lebih cepat. Misalnya kan ini perbandingan nih. Pernah nggak berpikir seperti itu selama ini? Enggak, Mengevaluasi. mengevaluasi. Jadi gini, Ya. mengevaluasi ketika kita menolak masalah dengan menerima masalah. Kan kita harus bertafakur, kan harus berpikir kan, iya ya, ketika saya tolak kok kayaknya masalah ini kok lama malah makin rumit, makin mumet gitu kan, makin emosi saya kan begitu, sensitif dan lain-lain. Tapi ketika saya menerima ternyata lebih mudah, lebih tenang, kan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengevaluasi pengalaman ini, kan harusnya tinggal ke depan diputuskan dong. Misalnya udah tahu kalau masalah ditolak itu kita pusing, kita bingung. Ya kalau gitu jangan tolak dong harusnya. Iya. Ternyata dengan menerima kita lebih tenang dan lain-lain. Nah, maksud saya itu maksudnya gitu. Kok saya nggak enak gini ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi intinya yang harus ibu bapak pahami adalah ketika kita menjalani suatu permasalahan, kita harus belajar dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Oh, ternyata kalau saya menolak masalah tuh urusannya panjang gitu loh. Ternyata kalau saya menerima masalah tuh, lebih mudah. Dan Bapak Ibu kan tiap hari akan menghadapi ujian-ujian hidup kan sebenarnya kan. Nah itu dievaluasi. Jangan bertahun-tahun udah tahu punya masalah, emosi ditolak malah makin panjang. Emosi ditolak terus saja dilakukan. Ya ini kan konyol harusnya. Harusnya ketika kita mengevaluasi, iya ya ternyata dengan menerima tuh ternyata lebih enak ya. Ya sudah kalau gitu. Berarti nanti kalau ada masalah berikutnya, saya berjanji saya harus cepat menerima masalah tersebut. Gitu maksudnya.
Artinya kita Iya. semakin belajar di sini tuh semakin lama semakin paham. Oh, pola permasalahan hidup tuh pasti begitu. Datang masalah, orang dengan kebingungan, pusing dan lain-lain kan, tapi ujung-ujungnya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, sebenarnya kan di metode ridho Allah malah dipercepat. Pokoknya kalau ada masalah langsung diterima aja. Maksudnya itu supaya pola itu menjadi kebiasaan nih loh Bu Indira. Iya. Ngerti nggak? Jangan Iya. berulang-ulang. Ada masalah, tidak menerima, pusing lagi, ujung-ujungnya baru menerima. Kan itu telat jadinya. Mm-mm. Karena kita memang sudah dididik Allah dari dulu, kita mau dari kecil itu, kita sudah dibiasakan kan selalu ada masalah meskipun anak kecil pun kan. Iya. Nah, Betul, ketika betul. reaksinya berpikir, oh ketika kita menerima kok lebih mudah ya. Oh ketika kita menolak ternyata jadi lebih sulit. Nah itu maksudnya pilihan itu yang akan menjadi ketetapan kita nanti pas menjalani keputusan yang Allah tetapkan. Gitu. Paham Bu Indira ini? Misalnya contoh lah Ya. Bu Indira lah. Dulu waktu belum ketemu saya kan Bu Indira Ya. stres. Masalah nggak diterima kan begitu kan? Nanti Betul. begini, nanti begitu kan? Nah Betul. terus akhirnya Pak difahamkan dengan metode 7 ilmu. Terus menjalani. Oh ternyata dengan diterima lebih tenang. Kan begitu ya Bu Indira ya? Betul banget. Nah pertanyaan saya kira-kira ke depannya kalau Bu Indira punya masalah lagi, pilih pola yang mana? Menolak atau menerima? Ya menerima lah Pak, jelas. Sudah. Nah makanya tinggal sekarang tingkatkan ketaatan kepada Allah, yakini oh kalau gitu saya pakai pola yang menerima aja. Karena apa? Lebih mudah sesuai dengan aturan Allah dan lain-lain. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya Iya. hidup tuh mudah sebenarnya. Yang penting kita belajar dari pengalaman kita kemarin-kemarin kan begitu kan? Ternyata Betul. kalau saya menerima di jalan Allah tuh memang lebih tenang dan solusi tuh tiba-tiba muncul. Petunjuk tuh tiba-tiba ada. Kan begitu kan? Ya. Nah, kalau memang menerima itu lebih mudah, berarti kenapa nggak ambil pilih itu aja daripada menolak? Gitu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah tahu menerima lebih mudah, harusnya untuk menolak tuh jadinya mau nggak harusnya? Atau untuk menolak masalah tuh harusnya jadi mudah nggak? Untuk menerima masalah tuh harusnya kan jadi mudah tuh Bu Indira. Iya. Ya kan? Berarti mau nggak menolak lagi setiap ada masalah harusnya? Ya nggak mau lah, maunya nerima aja. Ya sudah, kalau gitu kan jadi lebih mudah kan? Nah itu Ya. maksudnya. Sedangkan rumusnya kalau orang menerima itu pasti merasa tidak ada masalah. Meskipun masalah ada, tapi masalah itu sudah bukan jadi masalah karena kita bisa menerima. Gitu. Ya, tapi benar nggak sih Pak? Kalau sudah menerima ya, kan semua masalah diterima. Ya. Terus sekarang itu rasanya tuh jadinya kayak sama aja gitu ya. Jadi maksudnya ya biasa aja gitu ya jadi. Oke, pokoknya goalnya adalah ketika masalah datang itu kita dalam menjalani masalah tersebut tetap tenang dan bahagia. Kan itu goalnya kan? Iya betul. Bonusnya masalah terselesaikan. Kan begitu. Kenapa kok saya yakin masalah itu pasti terselesaikan? Kan ketetapan Allah. Bahwa masalah itu bagi orang-orang yang beriman pasti akan diselesaikan. Karena tujuan Allah ngasih masalah itu untuk pembelajaran dan meningkatkan keimanannya. Makanya pasti harus selesai. Supaya iman kita cepat meningkat. Dan Allah pun kan ingin iman kita cepat meningkat. Iya, betul. Nah, makanya silahkan Bapak Ibu di room ini ambil pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman hidup selama ini, ketika punya masalah tuh ditolak tuh, oh kayak gini nih, kok pusing susah. Oh ketika diterima tuh, oh lebih mudah nih kayak gini. Ya sudah tentukan. Jangan misalnya dikasih masalah, nolak lagi. Lah terus pembelajarannya kemana dong selama ini? Kan Allah udah ngasih pembelajaran itu, macam-macam. Ya. Nah, maksudnya tuh, oh cara cepatnya ternyata kalau masalah ujian tuh harusnya diterima gitu. Makanya kan kodo dan kodar ini disuruh kita beriman. Beriman tuh berarti ya memang harus secepatnya kita menerima. Namanya orang beriman itu kan tidak ada kata tapi sebenarnya. Oke, jelas Bu Indira? Ini teman-teman yang lain jelas ini di room ini? Baik, kalau sudah jelas, silahkan kalau ada pertanyaan. Kang Indra mungkin bisa nanti bantulah untuk misalnya pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke, siap teman-teman. Untuk yang bertanyakan bisa ditulis ya di kolom chat, nanti saya bacakan. Kalau tidak ada, ya udah, berarti nanti Bapak Ibu tinggal pilih gitu loh. Kalau poin saya itu pilih aja. Coba deh misalnya kalau punya masalah bulan ini Kang Indra misalnya, saya nggak mau nerima misalnya. Saya ngikutin ego saya, silakan gitu loh.
Atau nanti bulan kedua misalnya, coba saya kalau punya masalah lagi saya akan terima. Nah itu perbandingkan. Kira-kira lebih enak yang mana ya? Meskipun mungkin menerima awal agak sulit ya. Namanya perlu latihan ya. Tapi nanti kita lihat jalan berikutnya ke depannya. Apakah jadi lebih enak dalam menjalaninya atau tidak. Gitu. Kalau pengalaman saya pasti lebih enak karena mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau mengikuti apa yang Allah inginkan, ya beres dong harusnya gitu loh. Jadi manusia itu sebenarnya udah dikasih contoh berkali-kali, Kang Indra. Nih dikasih ujian, berontak nggak mau. Oke, ini yang terjadi. Terima, tapi tetap ikhtiar, tetap menjalani kan, dan menjalaninya pun bukan karena supaya masalah selesai, tapi hanya menjalankan perintah Allah kan gitu, karena dia tahu hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti sampai kapan ikhtiarnya? Sampai Allah mengambil masalah tersebut. Ya. Nah, kalau kita tahu hanya Allah yang bisa menyelesaikan, terus kita ingin cepat-cepat selesai, kira-kira nyambung nggak, Kang Indra? Tidak nyambung ya. Kita nggak punya kemampuan kok, gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini ada nih. Silakan, kayaknya dibacakan. Belum ada pertanyaan sih. Ini PR nih, merasa mengevaluasi, menolak masalah, melawan menerima masalah. Oh iya, berarti nanti makanya setelah kajian ini, coba ibu kan selama ini menjalani hidup pasti banyak dong, tiap hari itu punya permasalahan hidup kan, mau yang kecil mau yang besar, itu maksudnya dievaluasi Bu. Coba kalau saya tuh kalau misalnya marah-marah ke anak saya kalau nggak sholat subuh, bagaimana evaluasinya kan begitu kan? Nanti coba saya mau latihan, kalau saya terima tetap menyampaikan bagaimana evaluasinya, kan simpel itu sebenarnya. Misalnya masalah anak sulit sholat subuh gitu aja dulu. Jadi jangan yang gede-gede dulu, yang biasa aja. Misalnya saya tuh kalau misalnya ingin supaya suami saya nggak ngerokok. Kemarin saya mengevaluasi, saya marah-marah nih. Pak, kamu jangan ngerokok. Nah, kita lihat evaluasinya. Nah, yang kedua nanti saya coba, saya terima dulu ya Allah karena ini izinmu. Terus tetap sampaikan, Pak, bisa nggak ngerokok? Nggak apa-apa gitu. Nah, nanti kita lihat evaluasinya. Apakah dengan marah-marah itu jadi bagus efeknya, hasilnya, atau malah menerima malah lebih cepat menyelesaikannya. Nah, itu jadi sikap kita nanti ke depannya gitu. Padahal kalau dari teori dari 7 IPH ya, 7 ilmu penjelasan hati kan sudah jelas ya, kalau menerima bersama Allah, nanti Allah memberikan petunjuk, kan itu sebenarnya udah jelas. Harusnya tidak ada alasan Bapak Ibu ketika Allah uji itu menolak atau misalnya tidak mau menerima. Gitu. Ini ada nih. Bismillah Ustadz, saya saat ini lagi bisnis, tapi ada perasaan khawatir menjadi kurang ibadahnya. Bagaimana cara menyikapinya? Di satu sisi butuh untuk hidup, di satu sisi ingin lebih fokus untuk bekal akhirat. Mohon penjelasan. Itu jangan terpisah ya Bu ya. Bisnis itu sebenarnya ibadah juga bukan, Kang Indra? Iya sih. Bagaimana caranya supaya bisnis jadi ibadah? Bagaimana caranya? Supaya kegiatan yang kita lakukan setiap hari untuk menjadi ibadah itu bagaimana? Nah, jadikan bisnis itu, niatkan Ibu bahwa Ibu menjalani bisnis itu harus karena Allah. Berarti bisnisnya harus jujur atau curang. Simpel aja Bu. Jadi jangan dipisahkan ya. Seakan-akan kalau bisnis itu bukan ibadah misalnya ya. Kalau sholat ibadah yang nggak begitu juga gitu loh. Awas, hati-hati. Jadi setiap kegiatan kita 24 jam yang kita lakukan itu tetap akan bernilai ibadah kalau kita niatkan kepada Allah. Lalu kita niatkan bahwa bisnis ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Gitu. Jelas Bu, jangan dipisah-pisah ya. Nanti kalau gitu kasihan dong yang kerja terus misalnya seakan-akan jadi ibadahnya kurang. Ya nggak begitu. Justru ibadah yang Allah lihat itu nilainya pada saat Ibu praktek dalam menjalaninya. Contoh, saya mau nanya ke Kang Indra. Istri cerewet itu bisa nggak jadi ladang ibadah atau jadi ladang dosa kita, bisa nggak? Bisa. Bisa, pilihan kan? Mau jadi ladang ibadah bisa, mau jadi dosa kita bertambah bisa kan? Bagaimana caranya istri cerewet itu menjadi ladang ibadah, Kang Indra? Bagaimana caranya? Harus sabar. Nah, dijadikan sarana latihan sabar kan? Benar nggak? Berarti semakin cerewet istri kita, ibadah kita semakin tinggi nggak nilainya? Ya, betul. Makin susah soalnya. Nah, Oke. Berarti kalau ingin menjadi ladang dosa, bisa juga nggak, Kang Indra? Bisa sih. Tinggal dilawan. Bagaimana caranya? Nah, ya udah lawan aja, tempeleng aja kan gitu kan?
Jadi ini makanya Bapak Ibu ini pilihan. Setiap kegiatan itu Bapak Ibu silahkan pilih. Mau jadi ladang ibadah bisa, mau jadi ladang dosa bisa. Gitu. Bisnis juga sama, bisa jadi ladang dosa bisa, jadi ladang ibadah juga bisa. Makanya pilihannya di Bapak Ibu masing-masing. Padahal kalau ditanya pun itu yang selalu jadi ladang dosa. Kalau ditanya tetap mati ingin masuk surga kan Kang Indra? Iya. Apapun kegiatannya pengennya masuk surga. Padahal kelakuan dia tetap melakukan dosa kepada Allah kan repot ini. Iya. Kan aneh ya. Jadi orang ingin masuk surga, tapi dia nggak buat itu sarana ujian itu sebagai ladang ibadah. Kalau ujian ingin menjadikan ladang ibadah itu berarti harusnya diterima atau ditolak? Diterima dulu sih. Nah itu maksudnya. Oke, apalagi nih satu lagi Ustadz apa? Pak Hendra coba. Satu lagi Ustadz, kadang ada kesal sama anak-anak karena kurang perhatian ke orang tua, lempeng-lempeng aja. Apakah jadi dosa ke anaknya nih? Nah makanya tadi saya bilang. Kesal itu ya. Kesal ke anak-anak maksudnya. Iya betul. Nah itu makanya saya bilang. Nah sekarang makanya pertanyaan saya. Ibu tuh mau buat anak itu ladang dosa bisa, ladang ibadah bisa. Nah pilih yang mana lah. Atau ibu yang nanya coba sini biar saya diskusi biar gampang. Kalau di chat setengah-setengah nanti nggak tuntas lagi. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu, gimana pertanyaannya? Iya Pak Ustadz, saya ini jadi gimana ya? Khawatir gitu ya Pak Ustadz dengan karena saya tidak ada rasa tidak ikhlas gitu, kadang ada rasa tersinggung gitu. Nah itu jadi khawatir dosa ke anak-anak gitu Pak Ustadz gitu. Oke, gini. Toh sekarang saya mau nanya, toh ibu khawatir juga nggak bisa merubah keadaan kan Bu? Ya. Nah, udah sekarang pertanyaan saya, khawatir perlu waktu. Ibu belajar ikhlas pun perlu waktu, kan gitu ya? Ya. Waktunya mending dipakai buat khawatir atau mending buat belajar ikhlas? Yang sama-sama perlu waktu kok Bu. Iya. Lah iya kan? Mending ibu sekarang niatkan, ya Allah, pokoknya saya ingin tanda kutip misalnya siap selalu menerima kejadian. Kan anak dibuat begitu kan kalau tanpa izin Allah kan tidak bisa terjadi kan Bu? Iya. Nah, berarti anak itu misalnya sebagai ladang ujian buat ibu. Kan gitu kan? Allah kan menguji ibu nih lewat masalah anak, gitu kan? Iya. Nah, kira-kira Allah tuh ingin ibu menerima atau ingin supaya ibu marah-marah ke anaknya? Inginnya menerima. Nah, tapi udah terima dulu aja. Jangan pakai ini. Pokoknya saya mau latih diri saya bisa menerima kejadian ini. Supaya Allah tuh dihormati dulu gitu loh, Bu. Ya. Nah, kalau Allah dihormati izinnya, biasanya langkah berikutnya tuh Allah akan bimbing ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Jadi yang terpenting tuh pukulan di awal, Bu. Ya. Pukulan di awal tuh ibu mau misalnya menerima kejadian itu atau tidak sebenarnya. Itu pengaruh banget itu, Bu. Makanya saya bilang daripada ibu khawatir, pikiran nanti bagaimana. Kan khawatir juga nggak bisa tahu bagaimana yang terjadi kan. Ya. Mendingan sekarang ibu fokus, baik ya Allah, sekarang saya mau hormat aja lah sama engkau ya Allah. Izin kejadian, misalnya anak tanda kutip apa, terima dulu. Tapi tetap ikhtiarnya menyampaikan ke anaknya. Tapi kalau sudah menerima, kira-kira menyampaikannya dengan marah atau dengan tenang, Bu, biasanya kalau udah menerima tuh. Dengan tenang. Nah itu maksudnya. Nah ibu latihan aja di situ dulu Bu, biar ada perubahan gitu loh Bu. Ya Ustadz, saya kalau ngebangunin sholat gitu suka udah belum apa-apa udah ada kesalnya gitu. Udah. Nah itu makanya kalau atau gini lah Bu. Oke, gini, biar jangan teori ya, dibalik aja Bu gini. Berarti nanti Ibu setelah ini niatkan ya Bu ya, ditulis ya. Pokoknya kalau kegiatan saya bangunin sholat ke anak saya harus siap menerima kejadian itu. Jadi ditulis dulu deh, itu ada PR Ibu dulu. Ya. Jangan sampai gagal nanti besok misalnya Ibu mau bangunin sholat, Ibu udah niatkan, ya Allah saya mau latihan sabar dengan anak saya gitu. Kalau ibu ingin latihan sabar tuh berarti perlu anaknya bangun atau enggak kalau ingin latihan sabar? Enggak. Ya, berarti benar kan? Berarti nanti pas bangun
kalau dia susah bangun tuh berarti pas nggak dengan keinginan ibu ingin latihan sabar? Nggak sesuai. Nggak, kalau Gimana? ibu ingin latihan sabar, berarti anaknya itu harus gampang bangun atau susah bangun kalau ingin latihan? Susah bangun. Nah, ibu berarti inginnya begitu nggak? Kalau ingin latihan sabar? Nah, ayo, saya balik-balik aja cara berpikirnya. Nah, ibu jadi niatin gitu ya. Baik, saya mau latihan sabar. Nanti kalau susah bangun, oh emang bener ini yang saya tunggu. Karena bisa latihan. Lah kalau dia gampang bangun, gimana mau latihan sabar, Bu? Iya, iya. Nah, gitu ya. Jadi PR-nya itu ada dulu satu. Pokoknya ibu sampai berhasil ya. Nah, setelah berhasil, baru ke masalah yang lain gitu loh, Bu. Satu-satu aja. Iya, Ustadz. Nah, paham ya, Bu ya? Itu untuk berlaku untuk yang lain. Oke, Kang Indra ada lagi? Coba silakan. Dari Mbak Laksmi Indrija, Ustadz, kadang saat kita ikhtiar menyampaikan kebenaran, ke keluarga ada penolakan. Nah, kadang saya hanya berprinsip tentang ikhtiar menyampaikan menurut apa nggak nurut itu Allah yang membuka hatinya. Jadi setelah itu saya itu hanya minta petunjuk membukakan hatinya. Jadi apakah itu masuk pasrah atau nggak mau ikhtiar? Nah itu Ustadz. Loh, kan ibu udah tahu tadi. Ibu sebenarnya udah tahu jawabannya. Kan tadi bilang, apakah ketika saya ikhtiar tuh hanya menyampaikan? Kalau hanya menyampaikan tuh berarti berubah tidak berubah, masalah nggak Kang Indra harusnya? Hanya menyampaikan itu. Kalau menyampaikan tidak masalah sih. Nah, tidak masalah kan? Nah, berarti pertanyaan saya, kalau ibu sikapnya seperti itu, sesuai nggak dengan apa yang Allah inginkan? Ya, sudah pasrah ya. Sesuai kan? Ya. Memang tugas kita hanya menyampaikan. Berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dapat pahala nggak itu? Kalau sesuai dengan keinginan Allah, dapat nggak? Insya Allah dapat. Nah, berarti kalau dia tidak berubah, ibu menyampaikan lagi, dapat pahala lagi nggak? Dapat lagi. Berarti semakin tidak berubah, semakin banyak nggak pahala ibu? Ya. Halo. Berarti ibu seneng nggak dia tidak berubah-berubah? Ayo mana ibunya? Suruh ngobrol sama saya. Lah, kan setiap ibu menyampaikan kebaikan, Allah kan ngasih pahala nih untuk kita kan? Nah, terus dia tidak berubah. Oh, nggak apa-apa. Sampaikan lagi kan nanti kan besoknya misalnya. Nggak berubah lagi, dapat pahala lagi. Benar nggak? Berarti anggaplah oh iya dong, bukan yang penting apapun yang ibu lakukan karena Allah, ibu kan dapat pahala di situ kan, nggak mungkin hilang itu. Berarti semakin dia tidak berubah, pahala ibu semakin banyak kan? Amin, amin, iya ya. Ya itu kadang ada rasa yang apa, Ustadz? Ini udah pernah dikasih tahu mama, tapi kenapa sih kok diulang lagi? Jadi kayak gitu, jadi ada keinginan rasa yang pengen kami sampaikan supaya mama tuh nyata berdosa, mama tuh nggak lama. Jadi saya seperti itu, Ustadz, kadang. Loh, dosa tuh kalau tidak menerima, dosa tuh kalau ibu ingin merubah. Tapi kalau ibu hanya menyampaikan, Allah kan terus menghitung pahala ibu. Lagian kan semua kejadian kan Allah izinkan dulu. Berarti Allah punya maksud dong dengan misalnya membuat orang itu masih belum berubah kan? Kan pasti ada maksud Allah kan, Bu? Betul nggak? Siap, Ustadz. Paham, paham. Dan ternyata maksud Allah tuh betul, dan maksud Allah tuh supaya ibu terus dapat pahala karena ibu nggak capek menyampaikan ke orang itu. Tuh, berarti kan ibu dapat ATM kan? Insya Allah. Harusnya dijaga nggak orang seperti itu tuh? Iya, jaga amanah. Loh iya kan, semakin tidak berubah sampaikan lagi pahala lagi, tidak berubah sampaikan lagi pahala lagi, ya terus kan. Akhirnya misalnya Allah rubah, kenapa kamu berubah? Pahala saya hilang, cari lagi yang lain. Gitu. Ustadz, satu lagi. Kadang saya sempat berpikir, kenapa Allah menguji saya di yang sama untuk hal yang itu di anak itu? Karena mungkin saya belum lulus juga di situ. Kadang saya berpikir otomatis, gitu. Jadi lebih betul. Ya. Iya, memang betul. Kan Allah tuh inginnya kita kan tanda kutip pada titik misalnya manusia yang sempurna, meskipun mungkin nggak ada ya, cuma Rasul ya. Cuman kan Allah tuh ingin kita itu semakin hari ruhani kita kan semakin meningkat, Bu. Makanya Allah buat tanda kutip misalnya kalau derajat nafsu itu ada 7 ya atau 9 tuh yang insya kami nafsu mutmainah, nafsu awalan.
insan kamil kan sebenarnya itu Allah tuh ingin meningkat, Bu. Ruhani kita tuh semakin lama semakin bijaksana gitu loh. Nah, kalau misalnya ibu tanda kutip ujian ibu belum lulus di anak, ya Allah nggak akan mungkin naikkan dong posisinya ibu masih begitu kan. Tapi pertanyaan saya, Allah tuh ingin kita cepat lulus ujian atau tidak sebenarnya? Sebetulnya tidak, karena supaya kita menjadi ladang pahala. Oh bukan. Salah ya cara berpikirnya ya. Enggak, gini. Nanti Allah tuh ingin kita meningkat nggak derajatnya. Allah tuh. Gitu aja dulu. Meningkat. Nah, kalau meningkat itu berarti kan ujian satu harus selesai dong, Bu. Baru meningkat ke ujian yang berikutnya kan? Iya, kan? Iya, paham. Benar nggak? Nah, harusnya ujian tuh harusnya cepat atau lama harusnya kalau ingin cepat meningkat. Cepat selesainya atau tidak harusnya? Cepat harusnya untuk harusnya meningkat. Cepat. Berarti Allah juga ingin kita lulus ujian kan? Kita juga ingin lulus ujian kan? Begitu kan? Iya, paham. Nah, kalau nggak selesai, berarti yang salah tuh di Allahnya atau di kitanya? Kitanya. Nah, itulah makanya kitanya yang harus mengoreksi. Jangan-jangan ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nih, waktu kemarin ada jamaah saya curhat. Di mana biasanya orang tuh salahnya? Coba saya mau nanya ya, jujur ya. Ibu kalau punya masalah itu, biasanya ibu tuh ingin secepatnya selesai dari masalah itu, ya, atau ibu tuh ingin misalnya mendapat pelajaran dari Allah. Ya. Lebih cepat selesai. Oke, saya ulang ya. Allah ngasih ujian itu untuk peningkatan apa, Bu? Peningkatan ketakwaan kita ke Allah. Peningkatan derajat keimanan lewat pembelajaran yang lewat pembelajaran yang Allah berikan kan kepada kita kan? Benar nggak? Nah, iya, benar. Secara insting manusia itu kalau dikasih masalah kan ingin secepatnya selesai kan begitu kan? Iya. Padahal yang menyelesaikan kan Allah kan? Iya, benar. Nah, berarti harusnya pas Allah ngasih ujian kepada kita, harusnya yang kita kejar itu adalah maksud Allah memberikan pelajaran ini apa, atau bagaimana secepatnya pokoknya masalah itu harus selesai. Biasanya yang mana, Bu? Maksud Allah memberikan pelajaran itu ke kita itu apa? Nah, berarti makanya supaya kita tahu maksud Allah, berarti kan kita harus menerima, fokus kita menjalani permasalahan tersebut kan. Nah, sampai Allah ngasih pembelajaran, terus kita tahu pembelajaran itu, maka Allah angkatlah permasalahan itu. Jadi kenapa manusia itu terjebak itu karena biasanya keinginannya secepatnya masalah tersebut terselesaikan. Padahal kita tahu yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah. Makanya mindset kita akhirnya fokusnya harus, bagaimana supaya selesai, bagaimana. Nah, kalau gitu nanti nggak akan dapat pelajaran gitu loh, Bu. Iya, Allah Akbar. Jadi fokus kita tuh harusnya menikmati proses permasalahan itu, pembelajarannya apa, kan begitu kan? Sampai Allah nanti mengangkat permasalahan tersebut. Barulah nanti iman kita meningkat. Seperti itu, Ibu ya. Jelas ya, Ibu ya? Jelas ya, sekolah Ustaz. Oke, silakan Pak Indra. Ada pertanyaan lagi? Belum ada lagi, Pak Ustadz. Belum ada. Teman-teman yang lain, kalau ada ditulis atau langsung bicarakan juga boleh. Oke, kalau tidak ada, sebentar. Oh iya, waalaikumsalam Bu. Ya. Boleh satu lagi? Oh silakan Bu, silakan. Ya, mungkin tadi nyambung juga sama yang Ibu tadi. Jadi gini, Pak Ustadz, saya ini sering berevaluasi diri gitu, Pak Ustadz, terhadap saya. Saya merasa lemah, tidak bisa membimbing anak saya, dan sedangkan saya kan ngaji terus, Ustadz ya. Nah, sedangkan ilmu itu kan harus berkah. Nah, bagaimana saya nggak bisa menyampaikannya gitu. Saya khawatir dosa karena ilmu yang saya dapat tidak saya. Itu bagaimana?
Oke, gini aja Bu ya. Kalau kalau saran saya kepada Ibu, ilmu itu kan sebenarnya ujungnya harus dipraktekkan. Betul nggak Bu? Halo? Ya, Ustadz. Nah, jadi sekarang pokoknya Ibu fokus gini aja. Pokoknya nanti kalau saya dapat ilmu, mau banyak atau sedikit, yang penting itu Ibu fokus bagaimana mempraktekkan ilmu yang dipelajari. Supaya jadi berkah itu loh Bu. Karena kalau nggak dipraktekkan kan nggak jadi berkah. Ngerti nggak Bu? Ya, Pak Ustadz. Nah, tadi saya sampaikan, udah sekarang karena Ibu itu tahu ilmu itu harus dipraktekkan, yang tadi saya sampaikan tuh, sekarang Ibu belajar praktek untuk bisa menerima izin Allah dulu. Itu Ya. aja. Misalnya, oh pokoknya setiap kejadian saya mau praktek nih, saya harus bisa menerima. Paksa aja dulu, meskipun misalnya awal berat, nggak apa-apa gitu loh. Karena tugas kita itu belajar ilmu tuh harus bisa dipraktekkan. Supaya Ya. apa? Supaya nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Menerima setiap ujian. Nah nanti secara otomatis, kalau ibu tanda kutip sudah bisa selalu menerima kejadian, berarti kan ibu menghormati Allah. Ya. Kalau ibu sudah menghormati Allah, nanti akan mudah dibimbing Allah untuk menyelesaikan misalnya mendidik anak dan lain-lain itu akan lebih mudah. Tapi intinya adalah sekarang fokus ibu belajar praktek bagaimana secepatnya bisa menerima ujian. Itu aja dulu Bu. Mau menerima ujian, menerima masalah, udah pokoknya terima. Kan ibu sebenarnya juga nggak sanggup untuk merubah anak ibu kan hanya Allah yang bisa kan. Ya. Nah kalau ibu ingin ditolong Allah, berarti ibu harus secepatnya mampu untuk menerima ujian-ujian yang Bapak Ibu hadapi. Coba saya mau nanya, menerima ujian itu perlu biaya nggak Bu? Enggak. Menerima ujian. Nah, berarti bisa nggak Ibu menerima harusnya? Harusnya bisa. Nah, berarti terima dulu kenyataan. Ya udah anak saya sekarang masih begini. Terima dulu kenyataannya karena sebagai suatu itu izin Allah. Itu maksudnya Bu. Jadi Allah tuh inginnya tuh Ibu menerima dulu. Ya. Gitu. Latihan di situ aja dulu, Bu. Ya. Nah, itu Ngerti nggak maksud saya, Bu? Ya. Hah? Itu gimana? Saya kan suka berat gitu, berat di lidah kalau mau menyampaikan ilmu yang sudah saya dapat gitu. Nggak usah. Nggak sorry. maksud saya. Oh. Nggak, Ibu yang terpenting itu sekarang, Ibu latihan dulu menerima kenyataan. Kan sekarang anak Ibu belum berubah gitu ya maksudnya? Anak Ibu kan belum berubah. Ya, Pak Ustadz. Aduh, ini putus-putus ya. Halo Bu, ya sekarang itu kan masalah Ibu tuh apa? Masalah anak kan Bu ya? Betul? Halo? Ya, halo. Aduh. Halo. Ya, silakan jelas. Ya. Jelas nggak? Ibu. Coba saya mau nanya masalah Ibu tuh apa? Coba masalah Ibu tuh apa? Yang sekarang ini saya kan ngaji ke sana kemari. Nah, tapinya itu kan ke sana kemari. Itu kan harus diamalkan karena itu bisa jadi berkah. Nah, saya ingin mengamalkan ilmunya tapi minimal ke keluarga. Tapi saya merasa berat gitu di lidah itu kalau mau menyampaikan. Sedangkan saya takut gitu itu saya gitu, karena tidak diamalkan gitu Pak Ustadz. Gimana caranya? Oke. Caranya ya udah sekarang Ibu amalkan untuk diri Ibu sendiri dulu, gitu loh Bu. Kan nanti kalau misalnya Ibu mengamalkan untuk diri Ibu sendiri, harusnya kan ada perubahan akhlak kan Ibu dari Ibu sendiri kan? Ya. Jadi Ibu nanti caranya memberi contoh, bukan ngajarin. Misalnya gini, misalnya contoh, saya tuh harus misalnya bisa sabar. Ya Ibu latihan aja untuk diri Ibu menjadi sabar. Nanti kan orang-orang kaget, loh mah kok mama berubah, misalnya anaknya yang biasanya cerewet sekarang jadi baik. Kan nanti mereka nanya kalau Ibu berubah. Jadi kalau Ibu ingin ngajarin orang, Ibu rubah diri Ibu sendiri aja dulu gitu loh. Minimal setiap ada kejadian anak yang biasanya Ibu marah, jadi tidak marah. Nggak usah ngajarin orang, nanti orang ngelihat akhlak Ibu akan berubah akan mikir dengan sendirinya, gitu aja sih Bu sebenarnya gampangnya. Iya. Kan Ibu katanya kebanyakan ngaji, ya udah berarti sekarang Ibu fokusnya bagaimana ilmu ngaji itu bisa dipraktekkan. Kalau misalnya memang orang belum dengar, Ibu rubah aja sikap Ibu sendiri bagaimana. Yang tadi saya bilang, Ibu list dulu nih, saya tuh kalau menghadapi anak marah, berarti nanti Ibu janji supaya tidak marah, gitu loh Bu. Ya. Nanti lama-lama kalau Ibu bersikap gitu, insya Allah nanti akan mudah gitu. Nggak Jelas usah nggak Bu ini Bu? Gitu ya Pak Ustadz.
nggak usah diomongin gitu ya, nggak usah diomongin gitu. Enggak, sampaikan yang memang sudah Ibu jalani aja. Yang kedua, Ibu juga ingat bahwa saya itu hanya menyampaikan tidak untuk merubah, karena untuk merubah itu adalah urusan Allah. Kan gitu aja sebenarnya, Bu. Kira-kira kalau Ibu sudah tahu gitu kan, dia berubah tidak berubah kan harusnya minimal rasa jengkelnya bisa turun lah gitu loh. Iya, iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Jelas ya, Bu ya? Ya. Ya udah, nanti Ibu pokoknya tinggal praktek langkah demi langkahnya saja. Insya Allah. Baik, mungkin Bapak Ibu, Pak Indra. Oh ini sebentar. Ini Pak Ustadz, ada Pak Guru. Oh ya udah, silakan. Mungkin Pak Guru bisa menambahkan. Iya, silakan. Silakan Pak Guru Antono. Nah ini ada guru saya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, tadi baru aja buka 3 menit yang lalu saya. Jadi gini, masuk ke sudah bagus, sudah betul ya. Cuma mungkin yang perlu masuk ke sadari, memang mungkin yang masuk ke sampaikan itu seperti tidak umum. Tidak umum, artinya tuh sebenarnya pengetahuannya sudah lama, itu setiap orang tahu ya. Tapi karena fokusnya tidak seperti itu, mungkin agak asing lah istilah saya. Agak asing bagi orang yang tidak terbiasa. Makanya saya hanya mau menyampaikan saja satu pondasi, gitu. Kenapa, sekali lagi ya, kenapa pada umumnya masalah itu dipakai Allah untuk sebagai sarana pembelajaran atau menambah pengetahuan, ya. Kenapa pada umumnya itu kalau nanti di sini barang 5 menit nanti sudah sangat jelas. Ya sudah, setiap masalah fokusnya orang langsung ini pembelajaran. Kalau tidak dijelaskan di sini, kalau secara umum agak sulit Mas, karena setiap orang tuh kalau menghadapi kejadian tuh pasti umumnya yang dilihat kejadiannya, bukan sumbernya. Nah, di sini anunya sebenarnya tuh di sini anunya poinnya. Jadi kalau di sini belum mengerti sekali, agak susah. Tadi suruh nerima dan sebagainya. Siapa sih yang butuh masalah? Kan gitulah. Iya, Pak. Oke, saya coba ya. Jadi ya, silakan, judulnya Pak. Penjelasan kenapa Allah tuh anggap aja lah senang memakai masalah tuh untuk sarana pembelajaran. Ya. Oke, sekarang judulnya pembelajaran atau pengetahuan. Masuk ke kan pernah sekolah tuh dulu? Iya, betul Pak. SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Gitu? Sekarang si pemberi pelajaran itu siapa waktu sekolah? Guru. Nah, atau sekarang saya melompat nih. Orang itu sebenarnya perlu pengetahuan, perlu pembelajaran apa tidak? Perlu apa tidak? Perlu, Pak. Apa alasannya kok perlu? Ya, untuk menjalani hidup supaya kita semakin pintar gitu loh, Pak. Bagus. Karena kenyataannya manusia dilahirkan dari bayi yang tidak mengerti apa-apa. Betul. Sedangkan Allah menciptakan manusia tujuannya mengabdi atau ibadah. Padahal ibadah itu pasti perlu pengetahuan yang terkait dengan ibadah. Ya. Contoh aja. Ibadah atau mengabdi pada Allah. Nah, kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita mengabdi? Pada siapa? Nah, jadi perlu pengetahuan, salah satunya kita harus mengenal Allah. Kalau bahasa anunya ma'rifatullah itu loh. Ya, betul. Contohnya. Nah, berarti kita perlu pengetahuan. Makanya Allah perintahkan cari pengetahuan mulai lahir sampai meninggal. Oke, jadi poin pertama ya, perlu pengetahuan. Oke. Nah, kita perlu sekarang. Oke. Sekarang kembali ke sekolah tadi. Si pemberi pengetahuan waktu sekolah siapa Mas Oke tadi? Guru ya? Gurunya. Gurunya. Sini tentunya Allah. Ya, tahu persis. Saya cukup 5 menit aja Mas Oke. Ya. Tidak apa-apa ya? Iya, silakan Pak. Oke, 5 menit ya. Oke, sumbernya udah tahu. Nomor 2, umumnya yang digunakan murid untuk mengolah pengetahuan itu apa? Akal. Bagus. Akal atau pikiran. Betul. Ketiga, guru waktu memberi pengetahuan ke murid, gurunya
berhadapan dengan murid atau tidak. Berhadapan dengan muridnya, Pak. Bahkan sekarang tidak langsung pun pakai Zoom tetap berhadapan. Ya, betul, Pak. Berarti kata kuncinya adalah berhadapan. Syarat memberi pengetahuan harus berhadapan. Ingat ya? Mau saya tanya soalnya ini masuk ke. Ya, paham ya. Ya. Allah tuh ada, tapi kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan bicara rasa ya, kita dulu aja tidak kelihatan. Ya, Pak. Padahal syarat memberi pelajaran harus berhadapan. Allah tidak kelihatan. Betul. Berarti perlu sarana sehingga berhadapan enggak? Dengan orang yang sarana. Ya. Biasanya yang paling gampang yang namanya berhadapan dengan manusia yang diberi pengetahuan adalah sekejadian demi kejadian. Itu berhadapan langsung. Jadi sekarang sudah ketemu, Allah menggunakan kejadian untuk sarana pembelajaran. Karena apa? Waktu memberi pelajaran harus berhadapan. Si pemberi dengan yang diberi. Benar nggak? Betul. Nah, makanya kalau kita ngadepi kejadian, terbesit harusnya aku diberi pelajaran apa ya dari yang saya hadapi ini? Nah, gitu loh. Betul. Nah, ya. Karena umumnya masalah itu rentan dengan pikiran, setiap orang kasih masalah kan berpikir toh? Ya. Nah, maka Allah pakai masalah untuk sarana pembelajaran. Kalau yang enak-enak tetap sebagai sarana. Kenapa? Karena berhadapan. Jadi kalau sudah tahu ini, harusnya setiap kejadian enak dan tidak enak, ambil pelajarannya. Nah, supaya bisa ambil pelajarannya, tentunya angka awal diterima dulu. Dan seterusnya. Terima dulu. Udah pinter lah dengar tadi. Sampai ditanya bagaimana cara menyampaikan supaya hati tidak berat, dibelokkan, kamu belajar dulu ya pinter. Masukkan ya pinter. Tunggu aja jawabannya apa tadi ya. Iya Pak. Makasih Pak. Ini berhadapan baru. Saya berhadapan dengan masukan nggak sekarang nih? Iya. Masukan sekarang saya berhadapan dengan masukan nggak sekarang? Berhadapan Pak Guru. Iya, walaupun jauh. Saya di Saung, masukan di Cawang. Nggak tahu di Cawang. Iya. Oke ya, jelas ya. Oke. Terima kasih dan semua jamaah atas waktu yang diberikan. Saya mantau aja ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Ibu, ya dari Pak Guru, kenapa masalah itu memang harus diterima? Karena ternyata memang masalah itu adalah pembelajaran kepada kita. Tadi dikasihkan analogi bahwa seperti kita misalnya dulu sekolah, ya karena kita ingin dapat pelajaran dari gurunya, berarti kan kita berhadapan tuh. Nah, karena berhadapan dengan gurunya, barulah guru bisa memberikan pelajaran. Nah, karena Allah tidak kelihatan, dan Allah juga akan memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia, berarti Allah membuat tanda kutip sarana kejadian. Berarti supaya kita mendapatkan pelajaran, berarti tidak suka kejadian yang kita hadapi itu adalah sebagai pembelajaran. Supaya dapat pelajarannya berarti langkah awalnya kita harus mampu secepatnya menerima permasalahan tersebut. Karena sebagai apa? Kenapa Kang Indra harus diterima? Kenapa Kang Indra? Kenapa kejadian itu harus diterima Kang Indra? Karena memang sudah ketetapan dari sudah pasti bakal ada dari Allah ya. Karena kita butuh pembelajaran. Bukan ujian dari Allah juga. Bukan. Kenapa masalah? Bukan tadi pembahasannya. Kenapa masalah itu kita harus terima? Karena kita butuh pembelajaran. Kan gitu kan? Lo Kang Indra tuh mau SD terus atau misalnya mau ke SMA? Ngerti nggak Kang Indra? Oke, udah. Jelas ini Bapak Ibu yang tadi dijelaskan Pak Guru? Silakan, ada pertanyaan enggak? Mumpung Pak Guru di sini. Ada pertanyaan lagi? Halo?
Ini sinyalnya dari tadi ya jelek terus ya. Halo? Halo, halo? Indira jelas nggak? Indira? Jelas Halo? Pak, jelas Pak. Oh, sinyal Indranya ya yang. Oke, mungkin Kayaknya Indira sih, ya. Iya. Sinyal di Indra ya. Oke. Kayaknya sinyal Indra Pak. Sinyal Indra ya. Jadi Indra tadi paham apa yang dimaksudkan Pak Guru? Apa ya Pak, berhadapan. Ya, paham nggak? Oke. Tes 1. Saya mau nanya. Oke, berarti Indira sebagai inilah lagi ya, biar Indira biar jamaah yang lain bisa paham ya. Kayak gini, Indira saya mau nanya. Indira tuh butuh nggak pengetahuan untuk menjalani hidup? Butuh Pak. Butuh. Berarti kenapa kok Indira butuh pengetahuan itu untuk apa? Supaya pintar Pak. Nah, supaya semakin pintar menghadapi hidup, akhirnya tercapailah bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu ya? Iya. Nah, berarti supaya selalu dapat pelajaran dari Allah, kan begitu ya? Berarti kita harus menghadapi apa tadi? Menghadapi apa ya Pak? Supaya kita dapat pembelajaran, ya ujian atau permasalahan hidup. Ya. Jadi ujian atau permasalahan hidup tuh tujuannya Allah tuh ngasih untuk apa? Ngasih untuk makin pintar Pak. Nah, betul, supaya kita semakin pintar. Karena Allah memberikan pelajaran itu lewat sarana ujian atau permasalahan hidup. Seperti misalnya kalau kita guru di sekolah, ngasih pelajarannya misalnya ya di papan tulis atau ngasih buku dan lain-lain kan seperti itu. Nah, karena Allah ingin membuat kita semakin pintar, makanya Allah munculkan yang namanya sarana ujian. Kan begitu? Betul. Nah, berarti kalau kita ingin semakin pintar, berarti ujiannya itu harusnya masalah itu kita terima atau tidak terima. Harusnya. Kita terima, Pak. Nah, kenapa harus diterima? Karena ujiannya dikasih Pak sama Allah. Supaya dapat pembelajaran. Kan begitu kan? Lah ya kan? Kalau nggak diterima gimana dapat pembelajaran kan begitu. Oh, coba. Ya silakan Pak Guru. Ya. Ini Mas Go, silakan. Ya, silakan. Satu menit bener nih. Ya silakan. Gini Mas Go, biar saya maklum semuanya ya. Gini. Di sini tadi kan Allah memberi pelajaran menggunakan sarana masalah. Jadi ada dua keadaan ya, dua tempat ya. Satu tempatnya namanya masalah, dua isinya pelajaran. Nah, umumnya orang terkecoh melayani tempatnya masalah. Harusnya yang kita lihat, kita pelajari, kita cari isinya. Enggak pelajaran. Betul. Supaya, ini penting kalimat supaya nih. Supaya orang tuh tidak terjebak ke arah wadahnya masalah, maka Allah waktu QS 10107 Allah berpesan, ini loh masalah dan isinya dari saya, tapi yang bisa menyelesaikan masalah hanya aku atau bukan kamu. Jadi kamu jangan melihat masalahnya, lihat isinya. Kan ada tujuannya. Ngerti Mas Juga? Saya ulang lagi, tolong jelaskan ke jamaahnya ya. Ulang lagi supaya kita tidak terkecoh ke wadahnya. Maka Allah berpesan tuh. Yang hanya bisa menyelesaikan aku loh, bukan kamu. Jadi kamu jangan mikir masalahnya, tapi satunya lagi isinya, ajarannya. Supaya kamu tahu isinya, maka Allah buat mekanisme. Mintalah tolong padaku, baru isinya dikasih nih, belajar. Kalau pakai Al-Baqarah 153, 3 tak isi. Al-Baqarah 245, 2 dan seterusnya. Tolong dijelaskan sekali supaya tidak lari ke wadahnya. Kalimat hanya aku yang bisa menyelesaikan, terangkan itu. Baik. Silakan. Bu Indira. Assalamualaikum. Siap, Pak. Ya. Baik. Paham ya, Bu Indra ya? Ya. Jadi supaya kita mendapatkan pelajaran dari Allah,
Berarti ketika masalah itu datang, yang kita lihat itu adalah masalahnya atau izin Allahnya. Izin Allahnya. Kalau ingin mendapatkan pelajarannya. Jadi setiap kejadian yang menimpa kita itu, kita fokuskan, oh karena Allah sudah mengizinkan, misalnya anggaplah kita difitnah, kita di apapun itu, yang tetap kita lihat adalah izin Allahnya. Allah. Iya. Nah, kebanyakan berarti manusia itu merasa bermasalah itu kenapa, Bu Nira? Langsung ke masalahnya, nggak Nah, lihat karena izinnya. karena dia selalu melihat masalahnya, sehingga ya udah akhirnya tanda kutip dia fokus kepada masalahnya. Padahal Allah memberikan masalah itu hanya sebagai sarana untuk memberikan pelajaran. Ya. Supaya kita paham pelajarannya, berarti kita perlu sangat penting melihat izin Allahnya. Iya. Itu mungkin Pak Guru ya. Nah ini baru lebih clear lah. Makanya masuk ke. Ya gimana Bu ya, Pak? Ya. Itu tidak salah ya. Supaya lebih jelas lagi, terangkan kalimat bahwa waktu Allah memberi masalah itu dengan pesan sponsor yang hanya bisa menyelesaikan masalah aku loh ya. Jadi kamu tuh maaf ya, jangan ngutek saja menyelesaikan masalah, nggak bakal bisa. Loh terus apa? Ya satunya lagi di dalam masalah ada apa tuh? Pembelajaran. Entah kamu lari ke pembelajaran. Jadi dari awal tuh Allah sudah giring. Karena pembelajarannya harus ada tempatnya, harus wadahnya harus ada. Dan air itu harus ada gelasnya. Waktu ngasih gelas dan air, Allah pesan, kamu jangan lihat gelasnya ya. Kenapa? Oh gelas itu hanya aku yang bisa, kamu nggak bakal bisa. Itu Mas, kalimat itu tolong itu. Kalimat itu tolong. Baik. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak ya, biar mungkin yang lain paham Pak. Ya. Nah, pembelajaran itu akan diberikan tetap setelah kita menjalani ikhtiarnya. Mungkin gitu ya Pak Guru ya? Nah, makanya begitu kita melihat itu, jadi fokusnya mau ke arah pembelajaran. Betul. Tadi kan Allah itu kan tahu, manusia pasti kalau kasih masalah pengen menyelesaikan masalahnya. Maka buat mekanisme itu, bagi si manusia, kan tetap pengen menyelesaikan. Betul. Tapi karena dikasih pesan sponsor, kamu tidak bisa, berarti menyelesaikannya pasti ke arah minta tolong Allah. Betul. Di situ Allah mulai bermain, memberi pembelajaran. Tapi kalau manusia tidak dikasih kalimat kamu tidak bisa atau bahkan kamu sangat bisa, apa sih dia akan menyelesaikan masalah terus. Jadi di kalimat itu masuk ke tolong dijelaskan. Ya. Soalnya kalau saya ada bapaknya ini juga. Gak apa-apa, salah sama-sama tak. gambar saya tak tutupnya ya, apa-apa. Tapi saya paham kok Pak. Maksudnya saya paham, saya udah ngerti penjelasan. Cuman ini kayaknya kok nggak keluar gitu loh Pak. Lo nanti sama dengan ibu yang bertanya tadi, saya mau menanyakan ke saudara, nggak keluar, sama saja. Nggak, tapi saya mengerti. Oke, silakan. Ya. Maaf, saya tak keluar dari wajah saya, keluar dulu. Oke, Bu Indira mengerti nggak maksudnya yang disampaikan Pak Guru? Iya Pak, ngerti. Nah, ya, coba gimana poin-poinnya biar saya. Jadi kalau kita kan mau supaya tambah pintar kan dikasih pelajaran sama Allah. Betul. Terus dikasihnya pembelajaran itu lewat masalah. Betul. Jadi jangan dilihat masalahnya tapi izin Allahnya. Lalu yang bisa menyelesaikannya itu hanya Allah dan manusia nggak mampu gitu kan. Betul. Ya. Terus ya nanti kalau memang sudah tahu bahwa Allah yang menyelesaikannya, dikasih solusi sama Allah. Oke, ini sebenarnya udah pas tuh. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, kan begitu ya? Iya. Maka kita ikhtiarnya itu memohon kepada Allah supaya Allah yang menyelesaikan. Ya. Akhirnya ikhtiar yang kita lakukan itu, karena kita tahu hanya Allah yang bisa menyelesaikan, akhirnya Allah memberikan pelajaran pada saat itu. Ngerti nggak Bu Indira? Ya. Jadi proses perjalanan kita menjalani permasalahan itu adalah proses pembelajaran yang Allah berikan, karena diawali dari kita selalu mohon
supaya Allah yang menyelesaikan. Karena Allah sudah kunci kan di ayat yang tadi kan, surat 10 ayat 107 itu, hanya aku yang bisa menyelesaikan. Jadi orang yang mendapatkan pelajaran itu, kalau tadi saya simpulkan, silahkan nanti dikoreksi Pak Guru. Orang yang bisa mendapat pelajaran itu adalah orang yang tanda kutip ikhtiarnya ke arah bagaimana supaya Allah menolong masalahnya. Bukan bagaimana supaya saya secepatnya menyelesaikan masalah. Mungkin itu Pak Guru. Ya itu udah betul. Ini hanya tambahan. Pupuknya saja ya. Pupuknya. Oleh karena itu, mengapa Allah berfirman QS 440, sekecil zarah pun tidak akan membuat kita menderita. Itu maksudnya Allah tidak membebani kamu masalah. Jadi jangan terkita masalah. Baik. Supaya satu ngerti benar. Soalnya itu hanya masalah kok. Nanti setelah itu baru dikasih tahu bagaimana usaha itu insya Allah sukses terus, baru itu nanti terkait ekonomi nanti. Oke, baik. Silakan. Ya. Saya ya. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ngerti ya yang disampaikan Pak Guru ya? Ya, ngerti. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya. Misalnya kan kita sudah bisa, alhamdulillah bisa menjalankan praktek, kita udah bisa menyelesaikan satu masalah kan. Kita kalau masalah yang kecil, mungkin kita alhamdulillah bisa nyelesainya. Cuma mungkin kalau masalah berat kok pelajaran harusnya kita di SMP dapatnya pelajaran kuliah, mungkin ujiannya seperti itu perasaan kita kan kalau kita sekolah ada persiapan belajar dulu ilmunya kan. Baru ujian. Kalau ini kan ujiannya tanpa kita persiapan, jadi rasanya itu yang terasa berat. Nah, misalnya Masuk ke. Saya kasih panduannya masuk yang menerangkan ya. Iya. Silakan Pak. Saya simpulkan pertanyaan Ibu terakhir tadi. Kenapa sih kok saya dikasih pelajaran kok selalu lebih berat dan terusnya, kan itu artinya ke sana ya. Tadi lo belajar SMP, SMA dan sebagainya. Tolong dijawab gini. Sebenarnya pelajaran itu tidak ada kok semakin berat tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Allah sudah ngukur sebelum memberi pelajaran tidak melebihi kemampuan. Jadi seberat apapun tuh kita tetap mampu. Artinya tidak ada berat di dalam masalah. Karena Allah sudah ngukur. Jadi, kenapa kok terasa berat? Karena kemampuan kita meningkat. Kelasnya meningkat. Jadi seakan-akan lebih berat. Padahal sebenarnya tidak. Karena terukur. Tolong itu diterangkan. Masuk ke. Tadi terkecoh merasa berat, lebih berat. Tidak ada berat. Kemampuan kita naik kok. Sudah, silakan. Ya, gimana Bu Ita? Halo? Terus Ustadz, satu pertanyaan lagi. Ya Ustadz, misalnya kita sudah menyelesaikan masalah ini, kira-kira boleh nggak kita berantisipasi kalau bisa kan kita tidak lagi mengalami ujian yang berat? Apakah memang kita harus dapat ujian terus? Ya ini selesai, nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi, atau nanti kita kan wajar ya Ustadz ya, maksudnya ya. Istirahat dulu, break dulu gitu misalnya. Oh gitu, ya. Ustadz, jangan terus dapat ujian gitu Ustadz. Makasih. Oke, pertanyaan saya ke Ibu Ita ya. Bu Ita tuh ingin semakin pintar atau semakin bodoh? Halo? Ya, Ustaz. Bu Ita tuh ingin semakin pintar atau semakin bodoh? Semakin pintar, Ustaz. Kalau semakin pintar tuh berarti pembelajaran dari Allah tuh harus semakin ringan atau semakin meningkat? Halo? Semakin meningkat, Ustaz. Nah, ya kan? Kalau ingin semakin meningkat, berarti Ibu harus secepatnya mengerti pembelajarannya. Yang merasa mungkin Ibu berat tuh mungkin ya, karena Ibu merasa Ibu yang ingin menyelesaikan kan? Iya, Ustaz. Padahal tugas di sini itu kita belajar bagaimana supaya kita secepatnya mengerti pembelajarannya.
Kalau ibu sudah mengerti secepatnya pembelajarannya, masalah itu nanti Allah yang angkat. Jadi pertanyaan saya, beratnya di mana? Halo? Iya, Ustadz. Jadi konsentrasi ibu itu bukan secepatnya masalah selesai, bukan. Konsentrasi ibu adalah secepatnya bagaimana supaya ibu cepat mengerti apa pembelajaran dari Allah. Kan dibuat pinter. Masa ibu dibuat pinter nggak mau? Ya Ustadz ya. Jadi kan bisa berbagi ya Ustadz ya. Ya, pokoknya terlepas dari itu. Kan yang membuat ibu berat itu seakan-akan ibu yang mau menyelesaikan. Padahal kan Allah udah tadi bilang, hanya aku loh yang bisa menyelesaikan. Allah menyelesaikan berdasarkan ibu mengerti pelajarannya atau tidak. Jadi fokus kita sebenarnya secepatnya harus mengerti pembelajarannya. Karena kalau ibu mengerti pembelajarannya, pasti masalah itu Allah angkat. Gitu loh, Bu. Jadi sebenarnya tugas kita tuh cuma untuk belajar, Bu. Enak kan, Bu? Semakin tinggi pelajarannya harusnya ibu semakin senang gitu. Kenapa? Cepat mengerti masalahnya diangkat, cepat mengerti masalahnya diangkat, kan begitu. Nah, tinggal nanti kan pertanyaannya, kan sering nih udah disampaikan bagaimana supaya secepatnya mengerti pembelajaran dari Allah. Bisa pakai surat Al-Baqarah 153, bisa pakai surat 96 ayat 4 dan 5. Itu kan udah disampaikan. Jadi fokus kita bukan pada tanda kutip selesai tidak selesainya, karena tetap yang menyelesaikan Allah. Fokus kita adalah bagaimana secepatnya kita mengerti tentang pembelajaran yang Allah inginkan. Mungkin begitu ya Pak Guru ya? Ya, itu nambahkan satu kalimat aja ya. Jadi itu sudah benar. Yang Ibu Anu itu kan gini umumnya ya. Karena setiap masalah kita merasa berat, akhirnya nego sama Allah. Oh, saya istirahat dulu ya Allah. Kan gitu. Nah, maksudnya jangan supaya untuk menangkis itu. Menangkis itu, tolong jelaskan. Itu ada namanya QS berapa tuh, 1062 atau 6210 itu. Wali-wali Allah tuh tidak pernah khawatir. Itu artinya tetap dia menerima masalah, tapi seneng-seneng saja. Lah kita mau ya secepatnya ke situ. Kalau menolak masalah tidak mungkin karena tidak ada pengetahuan mentok. Aku sudah sebelum langit kan tidak ada. Sampai mati pun masih kurang, nanti terus. Dan perintah Allah terus belajar. Berarti apa? Secepatnya menguasai sehingga wali-wali Allah tidak pernah khawatir. Jadi, tolong sampaikan itu. Oh iya. Oke, Vita paham Vita? Kok paham gak itu? Masa kayak nanya loh. Artinya tuh, kenapa mungkin Allah mempercepat masalah Bu Ita supaya Bu Ita tuh secepatnya menjadi wakil Allah, sehingga nanti ketika ada masalah lagi menimpa itu, Bu Ita sudah pada titik tidak khawatir dan bersedih hati karena selalu mengerti pelajaran apa yang Allah berikan, gitu loh Bu. Iya, Ustaz. Ngerti Bu Ita ini? Jadi kenapa kok Allah tuh sekarang ngasih masalah bertubi-tubi? Allah tuh ingin sampai Bu Ita tuh pada titik wali-wali Allah. Artinya, meskipun nanti masalah ada karena Bu Ita sudah jadi pintar, akhirnya ya sudah, jadi merasa tidak ada masalah gitu. Jadi harusnya bersyukur nggak? Ya silakan Pak. Ada waktu 10 menit untuk masuk ke atau masih ada waktu? Iya, silakan. Jelaskan, melompat aja. Kasihan kalau nanti kelamaan ngadepi masalah. Bagaimana dapat masalah tuh malah alhamdulillah. Kalau alhamdulillah tuh pasti tidak pernah dongkol, sedih. Terima kasih kalau mau dengan dongkol kan tidak bisa. Tolong ke situ supaya nanti melompat aja supaya setelah masalah. Alhamdulillah. Kalau sini saya takutnya kelamaan ini, menguasai menerima takutnya kelamaan, kasihan. Ngerti maksudnya ya? Paham. Ya, maksudnya bisa lewat 3910 bisa. Kalau kasih contoh-contoh monggo silakan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bu Ita, kan selama ini memang orang itu merasa terbebani dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa kok menjadi masalah? Pasti kecenderungannya masalah itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita atau sesuatu yang tidak enak lah, yang kita tidak bisa terima. Betul ya Bu Ita ya? Betul. Halo Bu Ita. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bu Ita tuh kalau saya tanya, jujur ya, pertanyaan simpel. Ingin masuk surga atau neraka? Masuk surga, Ustaz. Nah, betul nggak? Secara hitungan ya,
Ya. Betul nggak bahwa untuk masuk surga itu berarti pahala kita harus lebih besar daripada dosa kita? Betul atau tidak? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu Ita tuh sudah merasa pahalanya cukup atau kurang? Kurang, Ustaz. Nah, kalau kurang itu berarti Bu Ita perlu nggak tambahan pahala yang banyak supaya nanti Bu Ita meninggal itu pahala ibu lebih besar daripada dosa? Perlu nggak? Sangat perlu nggak? Sangat perlu, Ustaz. Nah, kan Bu Ita tahu. Berarti kalau Bu Ita ingin pahala Bu Ita nanti meninggal itu lebih banyak daripada dosa Bu Ita, berarti kita harus cari amalan yang dengan amalan ini pahala ibu dijamin meninggal itu lebih besar. Kan begitu kan? Iya, betul, Ustaz. Nah, kira-kira amalan apa, Bu? Harusnya Ibu tahu. Amalan apa? Coba Pak Kang Indra dibuka surat 39 ayat 10. Benar ya, kalau perlu ya berarti Ibu pegang itu. Silakan. Surat berapa? 39 ayat 10. Silakan. 39 ayat 10. 39. Ini kan posisi kita pahalanya kurang nih, sedangkan kan kita ingin masuk surga. Berarti suka tidak suka kita memerlukan ini gitu loh. Apa, Kang Indra? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sesungguhnya hanya tuh apa, Bu Ita? Hanya tuh? Gimana hanya ya? Hanya tuh satu kan? Iya, satu. Hanya kamu, berarti kamu satu-satunya. Nah, di sini Allah menjelaskan kalau ingin pahalanya tanpa batas, berarti hanya apa, Bu Ita, yang harus dilakukan? Hanya orang-orang yang bersabarlah. Berarti kalau Bu Ita ingin selamat, ingin pahala ibu lebih besar daripada dosa ibu, berarti ibu harus apa? Sabar. Nah, sabar itu perlu kejadian yang enak atau yang tidak enak? Yang tidak enak, Ustadz. Yang tidak enak tuh biasanya namanya apa, Bu? Yang tidak enak yang tadi Ibu bilang? Ujian ya. Ujian atau masalah, kan begitu ya? Iya, Ustadz. Berarti masalah itu Ibu sukai atau tidak sukai kalau Ibu ingin sabar? Harus disukai ya, dinikmati ya, Ustadz ya. Kalau suka itu jadi masalah bukan, Bu? Enggak, Ustadz. Jadi seberat apapun harusnya masalah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena udah ini ya. Karena ibu butuhkan untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi semakin banyak masalah yang ibu hadapi, semakin ibu senang atau semakin tidak senang? Senang ya Ustadz ya. Ya. Karena pahalanya tanpa batas. Nah, supaya mudah belajar bersabar, tadi yang Pak Guru sampaikan, berarti ibu harus merubah mindset, melatih mindset setiap masalah yang menimpa itu, mulailah berlatih melihat izin Allahnya. Kan begitu kan? Iya, Ustaz. Jangan selalu melihat masalahnya. Berarti kalau ibu masih ngomong berat, berarti itu yang dilihat izin Allah atau masalahnya? Masalahnya, Ustaz. Nah, kalau melihat masalahnya, nanti Allah sulit memberikan pembelajaran kepada ibu. Jadi supaya ibu bisa sabar harus melihat apa? Supaya ibu mudah bersabar berarti harus melihat izin Allahnya. Nah, jadi ibu senang nggak diberikan masalah? Senang, Ustadz. Senang, tinggal dijalani aja ya. Sampai Allah memberikan pelajaran. Mungkin begitu Pak Guru. Ya. Oke, satu menit lagi. Ini ada yang masuk ke sedikit anunya sentuhannya. Sudah bagus. Silakan, Pak. Coba disentuh gini. Tadi Ibu tadi pengen surga, pengen pahala tidak terbatas. Karena kalau tidak terbatas dibanding yang terbatas pasti banyak yang tidak terbatas. Padahal satu-satunya tadi udah benar. Untuk dapat tidak terbatas satu-satunya hanya sabar. Tidak ada yang lain. Untuk tanpa batas sudah ya? Ya. Oke.
Pada sabar itu kaitannya umumnya dengan masalah. Berarti dengan kata lain, ini Mas, sentuhannya ini. Dengan kata lain, kalau minta surga itu dengan kata lain, berilah saya kejadian yang tidak enak. Untuk saya ulah, saya menjadi sabar, sehingga tak terbatas surga. Dan namanya kita minta tidak enak, diberi yang tidak enak, sesuai keinginan kita. Harusnya sikap kita bagaimana? Sikap kita, alhamdulillah. Ini satu kalimat lagi masuk ke sentuhan kedua. Jadi sentuhan pertama, masalah itu ternyata sesuai yang kita inginkan. Walaupun tidak pernah berdoa minta masalah. Oke. Sentuhan kedua. Namanya alhamdulillah itu kan terima kasih kepada Allah. Betul. Pertanyaannya, kalau menyampaikan terima kasih itu kita menerima dulu pemberian baru terima kasih, atau terima kasih dulu baru menerima pemberian? Kira-kira yang mana masuk ke? Mana Bu? Terima dulu pemberian. Menerima dulu baru terima kasih. Apa kata kunci di sini? Kata kuncinya kalau kita sudah bisa sampai alhamdulillah atau terima kasih itu pasti, PASTI, pasti kita bisa menerima, nggak usah latihan, karena terima kasih itu muncul setelah menerima. Wes itu sampaikan, itu nggak usah diputar-putar, menerima dulu, nggak usah. Nah, karena yang diputar-putar kita terima kasih atau tidak. Kalau tidak ya kebangetan, wong minta dikasih kok diem saja tuh bangetan apalagi. Itu saja. Tolong itu yang ditajamkan. Baik, ya. Oke. Jadi jelas ya? Oke. Baik, jelas ya Bu Ita ya? Jelas. Ya, jadi harusnya untuk menerima itu berarti kita terima dulu, baru mengucapkan alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu, clear ya? Clear. Baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, di room sebelah kebetulan ada kajian juga di room 203 dengan Ustadz dari Ridaullah yang lainnya. Silahkan nanti dari sini Bapak Ibu kalau ingin lanjut kajian silahkan bisa pindah ke room yang 203 ya Bapak Ibu ya. Kajiannya insya Allah sampai zuhur nanti. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Pak Guru juga yang sudah menyampaikan pemahaman ilmu kepada kita dan lebih jelas ya, biar Bapak Ibu intinya adalah bisa praktek dan tidak terjebak dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena yakinlah bahwa yang namanya masalah ujian itu pasti sudah terukur atau sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang kedua yang tadi disampaikan ternyata memang kejadian tidak enak itu memang kita sangat butuhkan. Kenapa harus kita butuhkan? Kita yang meminta untuk masuk surga, maka Allah berikan yang namanya sarana sabar. Sabar itu berarti kita memerlukan kejadian yang tidak enak. Dan untuk menerima, ternyata memang barangnya harus kita terima dulu. Setelah menerima, barulah kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi logikanya harusnya lebih mudah lah untuk praktek. Baik, kalau memang Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu kalau mau pindah room juga ke room yang 203, mungkin kita sama-sama tutup dengan bacaan alhamdulillah, tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua kalau misalnya tadi ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan ilmu atau materi. Dan saya berterima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Saya minta maaf, Masuk ke mewakili jemaah ya. Ya, baik. Dimaafkan Masuk ke saya. Dimaafkan bersama semua jamaah Pak Guru. Baik. Terima kasih atas jamaah juga saya maafkan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budiman silakan di close roomnya. Jazakallahu khairan. Silakan Pak Budiman. Ya. Jadi lagi di minggu depan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.